penyakit autoimun namanya ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Itu yang saya tahu, itu sejak tahun 2020 semenjak saya sekolah SMA. Baru ketahuan itu di kelas 11. Awalnya itu karena batuk-batuk yang nggak sembuh. Saya nggak tahu kenapa, oleh dokter diperingatkan hati-hati aja sih. Takutnya kepleset di kamar mandi bisa mati, terus bisa jatuh koma dan sebagainya. Itu masih takut sih. Karena kan trombositnya rendah, takutnya pendarahan di kepala itu yang bisa bahaya. 5 tahun sudah William Christopher hidup berdampingan dengan penyakit autoimun. Awalnya tidak ada perubahan fisik yang terlihat. Namun efek pengobatan steroid yang ia jalani membuat kondisinya semakin memburuk. Pada tahun 2024, William mengalami kematian sel tulang di kaki, serta gangguan penglihatan atau glaukoma. Selama 5 bulan, ia tidak bisa beraktivitas dan hanya berbaring di tempat tidur. Puncak sakitnya itu di bulan Agustus itu di tanggal 17 Agustus itu puncak sakit saya. Nggak bisa jalan, nggak bisa saya tekuk, jadi kaki bener-bener lurus doang, kekunci. Di tahun itu bener-bener drop banget, nggak bisa jalan sama sekali, mata saya juga sakit karena merasa nggak nyaman. Jadi saya memutuskan untuk ya kuliah di rumah, resign dari kerjaan, pokoknya bener-bener bed rest sampai setahun ini. Penyakit ini tidak hanya menyerang fisiknya. Secara perlahan, rasa sakit itu juga memengaruhi kesehatan mentalnya. Ketika ketahuan glaukoma, terus saya nggak bisa jalan sama sekali, itu titik terendah saya karena saya tuh ngerasa jadi nggak berguna gitu. Saya nggak berguna, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan saya sampai overthinking gitu ya. Gimana kalau saya sampai buta? Menghadapinya lebih ke itu sih, bodoh amat, nggak peduli sih. Terus nyari hiburan aja untuk melupakan itu. Terus akhirnya pada akhirnya menerima, oh yaudah saya punya penyakit ini, saya terima, dan ya saya cukup jalanin aja. Meski harus berjuang melawan sakit dan keterbatasan gerak, semangat William untuk meraih cita-cita tetap menyala. Ia tetap melanjutkan kuliahnya di bidang teknik informatika dan menjalaninya secara daring dari rumah. Kewajiban sih saya sebagai mahasiswa ya untuk menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir, dan juga support dari keluarga, karena saya juga nggak mau ingin mengecewakan keluarga yang udah bantu saya biayain kuliah saya gitu. Dari kecil suka main komputer, suka merakit-rakit juga. Terlebih sih merakitnya bukan yang perangkat komputer ya, tapi merakit-rakit aja gitu, secara general aja suka merakit. Menarik gitu ya, kayak merakit sebuah perangkat, sebuah mainan dari nol, dan itu jadi tantangan tersendiri sih, dan itu lebih menarik buat saya. Membesarkan anak dengan penyakit autoimun dengan biaya pengobatan yang mahal tentu menjadi tantangan bagi orang tua William. November 2024, kabar baik menghampiri keluarga ini. Mereka bertemu dengan relawan Seci yang kemudian bersedia membantu biaya obat-obatan di luar tanggungan BPJS. Wah, luar biasa ya. Luar biasa karena apa ya? Jujur, satu motor udah dijual. Dan itu biayanya kan nggak sedikit, karena waktu awal-awal mulanya obat itu harganya Reboset 3.600.000 untuk 1 minggu. Belum termasuk biaya obat-obat yang lain, itu hanya satu merek. Nah begitu di ACC, wah senang. Artinya bisa meringankan. Buddha Seci ini, Yayasan Buddha Seci ini membantu meringankan kebutuhan ekonomi saya dalam hal obat. Ya senang lah, pasti senang. Apalagi tim relawan mau datang ke sini, itu suatu apresiasi luar biasa. Waktu demi waktu, para relawan terus memantau dan mendukung proses pemulihan William. Semangatnya terus berjuang di tengah keterbatasan menjadi inspirasi bagi para relawan. Ada orang kan sakit, down, terus nggak mau ngapa-ngapain, diem. Oh enggak, William, kita lihat dia masih rajin belajar, terus kita pantau juga keadaannya, itu yang membuat kita juga senang, anggap seperti ya anak kami sendiri begitu. Ya, jadi kemarin juga waktu wisuda kami datang juga ya senang gitu. Ternyata William udah beda jauh dengan waktu kami survei pertama. Wajahnya lebih ceria, lebih komunikatif, ngomongnya juga gitu. Dengan dukungan keluarga dan perhatian relawan, William kini perlahan pulih dan kembali beraktivitas.
Meski masih harus terus berobat, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan maksimal demi meraih masa depan yang cemerlang. Sinari Siahaan, Raden Bayu, Daai TV.